Ketemu lagi di ngos-ngosan ngopi di santai bareng Mbak Yus. Tak kira peristiwa masuknya Mas Bobi jadi kader Partai Gerindra tidak akan jadi masalah. Lah kok belum lewat 3 hari elit DPP Golkar teriak-teriak. Dan sebetulnya sudah ada komunikasi ya, Pak Bobi akan menjadi kader Partai Golkar. Nah, saya nggak tahu lagi, mau cari tahu sebabnya kenapa ya. Saya juga belum konfirmasi ke Ketua Umum apakah sudah ada pembicaraan antara Ketua Umum dengan Ketua Umum partai politik yang lain atau dengan Pak Jokowi. Adalah Bang Doli Kurnia yang membongkar bila perilaku menantu presiden ini membagongkan. Lawang sudah ketemu, sudah janji, sudah ada komunikasi bila Mas Bobi Nasution akan jadi Partai Golkar. Berhubung menyatakan siap masuk ke Golkar, langsung tuh dikasih surat tugas maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Mungkin saat komunikasi tersebut berlangsung, belangko atau material KTA di Golkar sedang habis. Sehingga suami Mbak Kahiyang enggak langsung dapat. Malah faktanya begini. Ada partai gede yang dikadalin. Ini bisa jadi fenomena baru, seorang politisi bicara dan meyakinkan sebuah partai tapi malah jalannya ke partai yang lain. Nek Mbak Yus ya gak kaget, biasa aja sih. Lawang contoh perilaku Mas Bobi kita tahu semua ya toh, bener ah. Pasti ngoser bisa sebutkan. Contoh politisi yang plusut ilate lunyu caljul tanpa merasa terbebani. Politik kita itu benar-benar luar biasa dan banyak kejutan-kejutan. Ya. Sekelas Golkar yang puluhan tahun berdiri bisa dicampakkan oleh politisi kemarin sore. Ayo, tutu sore wingi tenan sih, hitungannya wis 3 tahunan lah neng politik ya toh. Pengalaman politik baru 3 tahun, parpol sudah dihapusi. Gimana bila wis menjalani politik tahunan? Mungkin nggak banyak yang tahu atau nyadar. Sebelumnya Mas Bobi dipanggil ke Golkar. Malah surat tugas maju di Pilgub telah diserahkan. Ya enteng banget gitu ya. Melalaikan partai yang sudah memberinya kepercayaan. Partai besar loh, sekelas Golkar. Bisa terlena gitu. Gimana janji-janji ke kita, rakyat Indonesia? Nah, catatan penting dari peristiwa ini adalah saat kepala negara memberi contoh satu hal yang tidak baik, bawahannya ya bakal meniru, termasuk wali kota Medan. Jujur Mbak Yusi malah penasaran, pengen tahu apa makna komitmen bagi diri pribadinya. Nasib kepentingan rakyat Sumut akan berada di ujung tanduk. Calon pimpinannya sekelas kayak begini nih ya, pemimpinnya kelas kayak gini. Apa ya, jangan-jangan emang Mas Bobi diajari untuk tidak bersikap baperan. Maksudnya tidak perlu merasa janji itu sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa gitu loh. Nek pengen ninggalin sesuatu ya tinggalkan saja. Meski wes berkomitmen di awal, nanti di tengah perjalanan butuh ganti dukungan, yos ganti. Atau justru bergabungnya ke Gerindra sebagai pertanda Mas Bobi enggak mau diatur-atur. Bapak sama kakaknya nyuruh ke partai beringin, lalu dirinya malah ke Gerindra. Ya biar enggak diintervensi lagi. Jengah mungkin ya, kayak boneka. Suruh ke sana, suruh kemari ya toh. Nolak nggak enak, dituruti kok ya nggak punya pendirian. Mau ditolak yang nyuruh presiden, mau dituruti ya bertentangan dengan hati nurani ya toh. Meski orang bisa banyak punya asumsi, mencela-menceli pilihan itu bukan hal aneh di jagat politik kita. Contoh nyatanya ya bapak mertuanya sendiri, presiden kita Pak Jokowi. Wong didukung PDIP 20 tahun saja dan terus-terusan menang di pilkada dan pilpres. Kalau pengen putus hubungan yo jalani. Mau diprotes, mau dipertanyakan,
mau dianggap nggak beretika, mau disebut nggak tahu diri ya, cuekin aja. Penting tujuannya sudah tercapai. Bisa jadi yang diajarkan begitu. Intinya, tidak cocok ya cabut aja. Tidak perlu merasa nggak enak, pekewuh atau merasa harus balas budi. Apa balas budi itu tidak ada di kamus mereka? Jangan-jangan ya benar begitu. Makin kesini ya namanya adab, yang namanya moral, yang namanya etika makin hilang. Secara pribadi Mbak Yus kena prihatin banget. Gimana nanti anak-anak kita, politisi kita, masyarakat, kemudian menggampangkan dengan janji. Bila tidak menepati janji atau melenjani janji jadi kebiasaan baru secara perlahan. Tingkat kepercayaan bakal turun gitu. Nek rakyat juga percaya pemerintah gimana terusan? Yuk bakal kacau, chaos, ruwet gitu. Yang jelas, perilaku Mas Bobi itu bukan kali ini saja gampang ke sebuah komitmen. Pas pemilu lalu kan juga sama saja. Sudah pakai baju merah, buat video dukungan ke Pak Ganjar. Malah dengan enteng bantu pemenangan Prabowo Gibran. Lah dulu jadi wali kota Medan yang ngebantu siapa, Mas? Kami ngerti Mas Bobi jelas lebih takut pada Pak Jokowi. Bukan karena khawatir di Pilgub nanti kalah gitu loh. Lah nek diomeli istri di rumah kan susah jawab ya toh. Bener toh? Nah mungkin perilaku begitu saat ini tidak berpengaruh apapun. Bakal lupa begitu saja. Namun suatu saat akan tiba waktunya apa yang ditanam itulah yang dituai. Sebab hal itu sebagai sunatullah. Jika sekelas Golkar sebagai partai besar dan memiliki pengaruh disepelekan begitu, bagaimana mau bekerja buat rakyat Sumatera Utara? Zaman makin maju dan modern. Para politisi dunia berlomba-lomba menepati janji, bekerja buat kesejahteraan warganya. Nah, sementara di negara ini, para politisi kita mempertontonkan perilaku yang menyedihkan. Bila dulu sikap yang tidak sesuai aturan akan benar-benar disembunyikan, sekarang malah dibongkar-bongkar, dipertontonkan. Seolah-olah tidak ada yang mereka langgar atau mereka rugikan. Ini Mbak Yu sampaikan bukan soal mereka enggak benar saja, namun juga kita sebagai rakyat bersiap-siap ini gitu. Kita enggak akan diurusi sama mereka. Yang diurus sama mereka itu cuma sebatas kekuasaan, jabatan, maupun nikmatnya surga dunia. Ayo bersiap para ngoser ya, ngurus diri sendiri. Segitu ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!